Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang baik, kita lanjutkan lagi pelajaran agama kita, agama Islam, dengan tema atau topik akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah apa itu maulud. Jadi ada istilah maulud dan maulid. Kebetulan ini adalah pada bulan maulud ya, maulid ini ya. Kemudian apa misi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengakuan Al-Qur'an terhadap akhlak Nabi dan beberapa akhlak Nabi yang patut dijadikan sebagai teladan bagi kita semuanya. Pertama, di masyarakat kita seringkali kalau di tanah Bugis ada istilah maulud. Kalau bahasa Bugisnya maulud. Kemudian ada kata maulid, bulan maulid. Nah, ini perlu kita perjelas apa maknanya. Maulud berasal dari kata mauludun, artinya anak. Jadi kalau bulan maulud berarti bulan anak ya. Agak keliru ya kelihatannya ya. Kemudian maulid itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah tempat dan waktu. Ya, yaitu tempat dan waktu. Atau perjalanan hidup Nabi Muhammad atau segala sesuatu yang menyangkut dengan Nabi atau semua informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dalam ritual-ritual maulid itu sebenarnya adalah bagaimana kita diingatkan mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Nabi tentu memerlukan waktu yang sangat banyak. Namun dalam kuliah ini kita hanya akan membicarakan mengenai akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Para mahasiswa yang baik, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 atau bertepatan dengan 20 April tahun 571. Kemudian beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 8 Juni pada tahun 632. Itu artinya bahwa kalau sekarang ini sudah tahun 2021, maka lama meninggalnya Nabi Muhammad itu sudah 1389 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Anak-anakku semuanya, apa sih tujuan Nabi Muhammad SAW itu diturunkan? Pada kuliah yang lalu saya sudah jelaskan kepada Anda semua bahwa grand mission-nya itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, dalam menjadi rahmatan lil alamin ini, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memperbaiki peradaban. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ada yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki peradaban manusia yang pada zamannya peradaban manusia pada saat itu sangat tidak baik. Nah, apa itu akhlak? Kata akhlak berasal dari kata al-khuluq, artinya perilaku atau tindak tanduk. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 mengenai bagaimana patutnya kita itu menjadikan akhlak Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira."
Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita itu mengharap rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, maka teladanilah akhlak Rasulullah. Dan bagi mereka yang percaya akan hari kemudian, akan hari pembalasan, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus itu menghindarkan diri dari api neraka, maka kita patut untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sendiri mengakui dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sesungguhnya pada diri Muhammad itu, engkau Muhammad itu ada budi pekerti yang agung. Jadi Allah sendiri mengakui bahwa Muhammad itu memiliki budi pekerti yang agung. Nah, Rasulullah SAW itu ya tentunya kita sudah tahu semua, dalam banyak khutbah, dalam banyak ceramah-ceramah kita dengarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Aisyah ditanya oleh Ibnu Qatadah. Ibnu Qatadah bertanya, bagaimana sih akhlak Rasulullah SAW itu? Aisyah menjawab, kana huluku hul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi ada di dalam Al-Quran. Nah, sebagai manusia biasa, yaitu ada namanya Michael Hart, pengarang buku 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Itu telah menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Jadi tampaknya memang kita perlu melakukan penggalian-penggalian mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik. Jadi generasi-generasi muda sekalian, kalau Anda mengikuti akhlak Rasulullah SAW, insya Allah akan bisa menjadi orang yang terbaik juga dalam kehidupan ini. Nah, akhlak Nabi yang dapat kita petik dan selama ini kita ketahui. Yang pertama adalah Nabi itu jujur. Dan beliau digelar sebagai Al-Amin, yaitu Siddiq. Selalu benar, berkata benar, berpikiran benar, berperasaan benar, bertindak benar. Jadi beliau itu bukanlah pembohong. Sehingga ketika Nabi bercerita tentang bagaimana perjalanan Isra Mi'raj yang dia lakukan, semua orang tidak ada yang percaya. Tetapi pada waktu itu, gimana mungkin dilakukan dalam perjalanan hanya sehari semalam, mulai dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti benar. Jadi begitu percayanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak mungkin pun pada saat itu dilakukan orang, itu dibenarkan oleh Abu Bakar. Yang kedua adalah Nabi itu dapat dipercaya, dia amanah. Kalau diberikan jabatan, diberikan satu kepercayaan, dia lakukan dengan baik. Kemudian beliau juga tabligh, komunikatif, menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan informasi, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja Nabi itu fatanah, cerdas. Nah, inilah 4 sifat Nabi yang selalu didengung-dengungkan. Siddiq, amanah, dapat dipercaya, tabligh, komunikatif, mampu memberikan penjelasan-penjelasan dengan baik. Kemudian fatana, yaitu
cerdas. Tentu saja Rasulullah itu tidak bodoh. Nah, kalau Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran, itu dia melakukannya dengan pelan-pelan. Fala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi dia mentadabburi Al-Quran. Dia tidak cepat-cepat. Kenapa dia pelan-pelan? Karena dia berusaha memahami maknanya. Jadi kalau Anda mengikuti cara Nabi membaca Al-Quran, dia itu tidak cepat-cepat. Karena dia berusaha menyelami maknanya. Mengapa? Oleh karena memang Al-Quran ini syarat sekali, padat sekali maknanya. Dan perlu kita pelajari. Karena itu kalau mau cerdas, fatana, pelajari Al-Quran dengan baik. Jangan hanya dilafalkan. Seperti banyak yang kita lakukan di Indonesia. Banyak kalangan umat Islam hanya baca Al-Quran, melafalkan, tapi sebenarnya juga tidak membaca. Oleh karena itu, mari kita mengikuti cara-cara Nabi dalam hal membaca Al-Quran. Tentu saja, Nabi juga itu dermawan. Nah, ini ada dalam surat Ali Imran tadi, ada dalam surah Al-Baqarah. Suka berbagi. Jadi, tidak pelit, tidak kikir Nabi itu. Kemudian, kalau dia berjanji, dia menepati janji. Jadi, tidak hianat. Itu juga ada dalam surah Al-Baqarah 177. Kalau memang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, maka Nabi itu juga sabar. Dia tahan banting. Hadapi berbagai macam tantangan. Dia tahan banting. Tidak keropos jiwanya, tidak lembek dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Wassabirina fil ba'sai wad-dharra'i wa hinal ba's. Namun demikian, Rasulullah itu juga berhati lembut, tidak kasar, ya. Penuh kasih dan sayang. Tidak suka marah. Suka memaafkan. Bayangkan saja ada seorang kafir Yahudi yang selalu datang buang air di depan pintunya. Nabi itu dengan sabar itu membersihkan. Lalu pada suatu hari orang itu tidak datang lagi untuk buang air di depan pintunya. Kemudian dia datang mendatangi Yahudi tersebut. Yahudi itu kemudian ketakutan, dianggapnya bahwa mau dimarahi. Tetapi apa kata Nabi? Saya datang ke sini untuk menjenguk Anda. Karena Anda tidak pernah lagi datang buang air di depan pintu saya. Jadi saya yakin Anda sakit. Nah, ini luar biasa kelembutan hati Nabi. Bagaimana dia berbuat baik, memaafkan sesama manusia, ramah. Kemudian Nabi juga itu adalah suka mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan keluhan-keluhan orang lain. Dia berempati kalau bahasa modernnya sekarang. Empati itu artinya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Nah, kadang-kadang kita suka menjadi pembicara yang baik, hanya kita yang mau didengarkan. Padahal dalam ilmu komunikasi kita juga harus belajar menjadi pendengar yang empati. Empathetic listener, pendengar yang baik. Selanjutnya, Rasulullah itu suka bermusyawarah. Jadi lawannya itu otoriter. Jadi kalau ada masalah, dia tanya para sahabat. Dan itu dilakukannya pada saat sesudah salat berjamaah di masjid. Beliau balik, lalu bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan. Nah, itu ada dalam surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Ya, dan bermusyawarahlah mereka dengan urusan itu. Jadi, lawan pun kita harus ajak untuk bermusyawarah. Kemudian Nabi itu memberikan pekerjaan kepada ahlinya. Dan ini memang sabda Nabi mengatakan, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi mengatakan, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Nah, jadi ini perlu ada keahlian. Artinya apa? Kita harus memupuk keahlian-keahlian.
Sehingga amanah itu diberikan kepada ahlinya. Suatu pekerjaan itu dialihkan kepada ahlinya. Misalnya Khalid bin Walid ini kan adalah panglima perang. Nah, itu diberikan kepada ahlinya karena dia bisa berperang kan sebagai ujung tombak. Ya, termasuk juga imam salat, ya kita memberikan pekerjaan imam salat itu kepada ahlinya, yang bacaannya bagus, yang akhlaknya bagus. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah pertama, Rasulullah itu adalah orang yang hebat. Dia adalah teladan dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, seluruh umat manusia. Dan diakui dalam sejarah, diakui oleh penulis terkenal Michael Hart sebagai orang yang hebat. Semoga kita semuanya dapat menggali, lalu mencontoh, mengikuti, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai misi utama dalam memperbaiki peradaban. Semoga kita semuanya dapat melakukan, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat menjadi salah seorang pelopor dalam membangun peradaban umat manusia. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Anda semuanya sehat walafiat, sukses dalam kehidupan sehari-hari, di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.